Ubur-ubur ikan lele, Assalamualaikum Le. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, seekor hewan yang berbentuk seperti gumpalan jeli yang mengambang di lautan. Hewan apakah itu ya? Yap, betul, itu adalah ubur-ubur. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait ubur-ubur sekaligus menjawab pertanyaan, benarkah ubur-ubur bisa hidup abadi? Yuk, langsung saja kita bahas. Ubur-ubur adalah hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang. Bentuknya yang unik dan gerakannya yang anggun. Ubur-ubur ini tentu ya memiliki bentuk tubuh transparan, sehingga terlihat seperti melayang di dalam air. Tubuh ubur-ubur ini lebih dari 95% terdiri dari air. Mereka tidak memiliki otak, jantung, ataupun paru-paru. Kemudian, ubur-ubur memiliki sel-sel penyengat yang disebut knidosit pada tentakelnya. Ukuran ubur-ubur ini juga beragam. Ada yang berukuran kecil seperti ubur-ubur irukanji, dan ada yang berukuran besar seperti ubur-ubur surai singa. Ubur-ubur ini telah hidup di lautan kurang lebih sekitar 500 juta tahun. Lalu guys, ubur-ubur juga terbagi ke dalam dua jenis. Ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. Contoh, ubur-ubur yang berbahaya adalah ubur-ubur lion's mane atau ubur-ubur surai singa. Namanya juga udah surai singa ya. Nah, ubur-ubur ini dikenal karena dapat mencapai diameter hingga 6 kaki dengan panjang tubuh keseluruhan yang bisa mencapai 120 kaki. Tentakel-tentakelnya yang sangat panjang mampu menjulur hingga 100 kaki. Sengatan dari ubur-ubur ini dapat menyebabkan rasa sakit dan alergi yang parah. Oke, sekarang contoh ubur-ubur yang tidak berbahaya yaitu Aurelia aurita yang dijuluki sebagai ubur-ubur bulan. Wow, meskipun ubur-ubur ini mengandung racun, akan tetapi racun yang ditimbulkan tidak memiliki efek serius pada manusia. Selain daripada itu, ubur-ubur dapat memakan berbagai mangsa seperti plankton, tanaman kecil, ikan kecil, larva, telur ikan, dan hewan laut kecil lainnya. Ubur-ubur juga menjadi buruan bagi beberapa hewan laut lain, bahkan manusia. Mengapa manusia memburu ubur-ubur? Ya, karena untuk dikonsumsi sebagai makanan dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Konon katanya, ubur-ubur bisa menyembuhkan radang sendi, hipertensi, sakit punggung, dan bahkan bisul. Dan itulah hal-hal seputar ubur-ubur. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertanyaan yang ada di judul video ini. Jadi, bersiaplah untuk masuk ke bab kedua. Secara teori, ada satu jenis ubur-ubur yang bisa hidup abadi, yaitu Turritopsis dohrnii, yang sering disebut sebagai ubur-ubur abadi. Keistimewaannya terletak pada kemampuannya untuk membalikkan siklus hidupnya. Jadi kayak abadi ya. Saat mengalami stres, cedera, atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung, ubur-ubur ini bisa kembali ke tahap polip melalui proses yang disebut transdiferensiasi, di mana sel-sel tubuhnya berubah menjadi sel-sel baru, memungkinkan siklus hidupnya dimulai lagi dari awal. Namun, meskipun Turritopsis dohrnii secara biologis bisa memperbarui dirinya tanpa batas, bukan berarti ia benar-benar kebal terhadap kematian. Ubur-ubur ini tetap bisa mati jika dimangsa oleh predator, atau terkena penyakit, atau mungkin berada dalam kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Jadi, meskipun secara teknis ia bisa hidup abadi dalam tanda kutip, kenyataannya di alam liar ia tetap memiliki risiko kematian. Selain kemampuan transdiferensiasi yang membuatnya dijuluki sebagai ubur-ubur abadi, Turritopsis dohrnii
memiliki siklus hidup yang unik dibandingkan ubur-ubur lain. Siklus hidup ubur-ubur ini dimulai dari tahap larva planula yang kemudian menempel pada permukaan dan berkembang menjadi polip. Polip ini berkembang biak secara aseksual dengan membentuk tunas yang nantinya tumbuh menjadi medusa. Nah, bentuk ubur-ubur dewasa yang sering kita kenal dengan tubuh seperti payung dan tentakel yang menjuntai di sekelilingnya. Keajaiban terjadi ketika Turritopsis dohrni menghadapi ancaman atau kondisi lingkungan yang buruk. Alih-alih mati seperti kebanyakan hewan lainnya, ubur-ubur ini bisa mengubah seluruh sel-selnya kembali ke tahap polip. Proses ini melibatkan transdiferensiasi di mana sel-sel dewasa berubah menjadi tipe sel lain yang lebih primitif, memungkinkan regenerasi total. Nah, ini seperti seseorang yang sudah tua bisa kembali menjadi bayi dan memulai hidupnya dari awal lagi. Namun, keabadian biologis ini tidak menjamin bahwa Turritopsis dohrni benar-benar hidup selamanya di alam liar. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kematiannya, ya seperti tadi pertama, yaitu predasi. Ubur-ubur ini tetap menjadi mangsa bagi hewan laut lain seperti ikan dan penyu yang bisa memangsa mereka sebelum sempat kembali ke tahap polip. Nah, 2, penyakit. Seperti organisme lain, ubur-ubur ini rentan terhadap infeksi yang dapat mengganggu proses regenerasinya. Dan 3, kondisi lingkungan. Perubahan drastis pada suhu air, polusi, atau gangguan ekosistem dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Dalam kartun SpongeBob SquarePants, ubur-ubur sering digambarkan sebagai makhluk yang bisa menyengat dengan mengeluarkan sengatan listrik, mirip dengan belut listrik. SpongeBob dan Patrick bahkan sering menjadikannya sebagai hiburan dengan menangkap ubur-ubur menggunakan jaring, seolah-olah sedang berburu kupu-kupu. Nah, ketika marah atau terganggu, ubur-ubur dalam kartun ini akan mengeluarkan kilatan listrik sebagai bentuk serangan. Namun, dalam dunia nyata, ubur-ubur tidak bisa mengeluarkan sengatan listrik seperti yang ditampilkan dalam kartun tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sengatan ubur-ubur terjadi melalui nematosista di tentakelnya, bukan karena adanya muatan listrik. Penggambaran dalam SpongeBob SquarePants lebih bersifat komedi dan fiksi, menyesuaikan dengan gaya kartun yang sering melebih-lebihkan kemampuan hewan untuk tujuan hiburan. Meskipun demikian, ada kesamaan antara kartun dan dunia nyata. Dalam beberapa episode, setelah SpongeBob atau karakter lain tersengat ubur-ubur, mereka merasakan sakit dan bereaksi dengan melonjak atau kesakitan. Hal ini memang sesuai dengan efek sengatan ubur-ubur yang dapat menyebabkan rasa nyeri dan iritasi pada manusia. Selain itu, kartun ini juga secara tidak langsung memperkenalkan kepada penontonnya bahwa ubur-ubur sebaiknya dihormati dan tidak boleh diganggu sembarangan, karena mereka memiliki cara alami untuk mempertahankan diri. Meskipun Turritopsis dohrni memiliki kemampuan unik untuk meregenerasi dirinya, tidak semua spesies ubur-ubur seberuntung itu. Banyak populasi ubur-ubur menghadapi ancaman dari perubahan lingkungan, polusi, dan eksploitasi manusia. Untuk memastikan kelestarian ubur-ubur dan keseimbangan ekosistem laut, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah: pertama, mengurangi polusi laut. Sampah plastik dan limbah kimia yang mencemari lautan dapat merusak habitat ubur-ubur dan mengganggu rantai makanan mereka. 2. Mendukung konservasi laut. Beberapa spesies ubur-ubur menjadi indikator kesehatan ekosistem laut. Dengan mendukung kawasan konservasi laut, pembatasan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, serta perlindungan terumbu karang bisa menjaga keseimbangan lingkungan terhadap ubur-ubur yang dapat berkembang.
Tiga, meningkatkan kesetaraan dan edukasi. Nah, mitos-mitos seperti anggapan bahwa semua ubur-ubur berbahaya atau merugikan perlu diluruskan melalui edukasi tentang peran ubur-ubur dalam rantai makanan laut serta dampak perubahan iklim terhadap kehidupan mereka. Kita bisa mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap keberlangsungan spesies ini. Nah, kalau kalian suka bahasan kayak gini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar makin banyak yang tahu betapa keren dan uniknya dunia hewan, apalagi ubur-ubur. Dan jangan lupa ya, buat yang mau donate di Saweria, lihat di bawah. Terima kasih.